Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Devansa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Orde Baru dalam mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Pak Awiriyah, SPD, MPD. Lahirnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita. Menurut KBBI, kata baru berarti menggambarkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan orde berarti sistem pemerintahan. Secara terminologi, orde baru berarti suatu tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa, negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut, kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada peralihan kekuasaan Orde Lama menjadi Orde Baru. Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri, dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno makin lama makin berkurang sehingga Soeharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut Orde Baru yang berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan drastis. Pemerintah Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan oleh Soekarno dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Langkah selanjutnya yang dilakukan Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya atau presiden. Golkar digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil seperti persatuan-persatuan buruh, petani, pengusaha yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Latar belakang Orde Baru yang pertama ada G30S PKI. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30S ditumpas berdasarkan sebagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang kedua ada kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun semakin mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan
pemotongan nilai mata rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga di sini ada tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan tuntutan rakyat atau tuntutan nurani rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu yang pertama adalah pembubaran PKI dan ormasnya, yang kedua pembersihan kabinet Wikora dari unsur-unsur PKI, yang terakhir penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30S PKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Dan yang terakhir ada Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, seperti pembubaran PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S PKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada dwifungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua ada terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu PDI, PPP, dan Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan golongan karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan golongan karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS. Yang terakhir di sini ada pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini disebabkan sebagai respon atau kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Perkembangan ekonomi. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perkembangan politik. Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis.
Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Pemerintahan berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu, namun 6 kali pula memenangkan golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat besar dan tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang dapat mengimbanginya, sebagaimana seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Nah, di sini ada perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama, Orde Lama. Kebijakan ekonomi yang dijalankan lebih ke arah sosialis atau komunis. Pada masa ini, pemerintah lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan politik berdiri sendirinya. Tingkat inflasi sangat tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia masih menjadi negara baru dan butuh penyesuaian di mana-mana. Kualitas sumber daya manusia sangat terbatas karena pendidikan di masa itu belum merata. Orde Lama mengalami 2 pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi. Yang terakhir, Orde Lama berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. Dan Orde Baru, kebijakan ekonomi yang dijalankan bersifat terbuka dan berhaluan liberal atau kapitalis. Pada masa ini, pemerintahan lebih memfokuskan pada perekonomian negara. Tingkat inflasi menurun, bangsa asing melakukan investasi ke Indonesia, kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik karena pendidikan telah merata di Indonesia. Orde Baru berlangsung pada tahun 1965 sampai 1998. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.